Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Hair, NIM 277111852, kelas Pendidikan Matematika A. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dalam pencacahan. Pencacahan seringkali dianggap sama dengan perhitungan. Adalah tindakan matematika yang melibatkan perjumlahan atau pula pengurangan yang menyambung sesuatu pada waktu tertentu, biasanya untuk mencari tahu seberapa banyak benda yang ada di suatu tempat untuk menentukan jumlah benda yang diharapkan, dimulai dengan benda pertama dan dilanjutkan dengan suatu fungsi injektif dari benda yang tersisa terhadap bilangan asli mulai dari 2. Atau untuk benda yang terurut untuk menentukan bilangan ordinal benda tertentu atau menentukan benda dengan bilangan ordinal tertentu. Adapun jenis-jenis aturan prinsip dasar pencacahan ialah aturan perkalian dan aturan penambahan. Prinsip dasar dalam pencacahan. Yang pertama, aturan perkalian. Secara khusus, aturan perkalian jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Contoh selanjutnya. Dari 10 orang siswa MA akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Penyelesaiannya terdapat M sama dengan 10 cara untuk memilih ketua dan diikuti oleh N 9 cara untuk memilih wakil ketua. Sehingga M kali N sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90 cara kepengurusan yang mungkin terbentuk. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N2 cara dan setiap kejadian kedua diikuti oleh kejadian ketiga yang terjadi dalam N3 cara dan seterusnya, dan setiap kejadian ke P kurang 1 diikuti oleh kejadian ke P yang terjadi dalam NP cara. Maka kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ke P secara bersama-sama terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali titik kali hingga NP cara. Faktorial. Jika N sebuah bilangan bulat positif, maka 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya hingga kali N atau N dibaca N faktorial. Jika N sama dengan 0, definisikan N faktorial sama dengan 0 faktorial. Yang kedua, aturan penambahan, addition rule. Secara khusus, aturan penambahan adisi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Contoh, dalam percobaan melempar sebuah dadu, banyak sisi dadu bermata genap adalah M sama dengan 3. Dan banyak sisi dadu mata ganjil dan prima adalah N sama dengan 2. Maka banyak sisi dadu bermata genap atau bermata ganjil prima adalah M tambah N sama dengan 3 tambah 2 atau sama dengan 5. Catatan. Secara umum, aturan penambahan dapat ditulis sebagai berikut. Kita lihat di layar, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya kejadian ke P secara terpisah terjadi dalam NP cara. Maka kejadian pertama atau kedua, kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 tambah N2 tambah titik-titik hingga NP cara. Selanjutnya kita akan bahas tentang permutasi. Apa itu permutasi? Definisinya kita lihat, diberikan sebanyak N objek berbeda, sebuah permutasi K dari N objek tersebut adalah sebuah jajaran dari K objek urutannya diperhatikan. Misalnya, diberikan 3 objek berbeda,
katakanlah A, B, dan C. Jajaran seperti AB adalah sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut. Begitu juga jajaran seperti BA merupakan sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut. Entah jajaran seperti AB, BA, CA, BC itu permutasi 2 dari 3 objek. Banyak permutasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan. Kita lihat dalam bentuk rumus P dalam kurung N, K tutup kurung. Banyak permutasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan. Kita lihat dalam bentuk rumus P kali dalam kurung N, K tutup kurung. Contoh, perhatikan kembali pemisalan pada bagian definisi. Jika tanpa pengulangan, artinya objek-objek pada jajaran tersebut tidak boleh sama. Maka terdapat 6 permutasi 2 yang mungkin, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, CB, P buka kurung 3,2 sama dengan 6 atau P permutasi 3 2 permutasi sama dengan 6. Menggunakan aturan perkalian, kita buktikan teorema berikut. Teorema, jika N dan K dua bilangan positif, maka P kali buka kurung N, K tutup kurung sama dengan N pangkat K, di mana dan P N dalam kurung N, K tutup kurung sama dengan N faktorial per N kurang K dalam kurung faktorial. Untuk K lebih kecil atau sama dengan N. Bukti, misalkan O1, O2, O3 hingga On adalah N objek berbeda. Pikirkan akan dijajarkan secara linear sebanyak K objek. N objek tersebut misalkan pengulangan tidak diperkenankan. Jika satu objek telah terpilih dan diletakkan pada posisi pertama dalam jajaran, maka ada N kurang 1 cara untuk memilih satu objek pada jajaran kedua dan seterusnya. Berdasarkan aturan perkalian diperoleh P N, K sama dengan N buka kurung N pengulangan diperkenankan, maka terdapat N cara memilih satu objek untuk diletakkan pada setiap posisi dari K, posisi dari jajaran tersebut. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyaknya jajaran K yang mungkin adalah P kali buka kurung N, K tutup kurung sama dengan N kali N kali N hingga X kali N sebanyak K faktorial sama dengan N pangkat K. Dengan demikian teorema terbukti. Perhatikan bahwa untuk K sama dengan N. Sebagai akibat langsung dari teorema di atas diperoleh P buka kurung N, N sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial sama dengan N faktorial per non faktorial atau sama dengan N faktorial dan P kali N, N sama dengan N pangkat N. Bahwa dalam permutasi yang dibicarakan di atas, objek-objek pada satu garis, permutasi yang demikian disebut permutasi linear. Jika objek-objek tersebut dijajar melingkar pada suatu lingkaran dan arah melingkar diperhatikan misalnya searah putar arum jam, maka permutasi demikian disebut permutasi siklik. Misalnya, 3 objek 1, 2, dan 3 secara terurut dijajar melingkar menurut putaran jarum jam, maka akan diperoleh sebuah permutasi siklik. Selanjutnya permutasi siklik tersebut ditulis 1, 2, 3. Dua permutasi siklik dikatakan ekivalen sama jika yang satu dapat diperoleh dari yang lain lewat putaran. Misalnya permutasi siklik 1, 2, 3 ekivalen dengan permutasi siklik 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Jadi dari 3 buah permutasi linear siklik linear diperoleh 1, 2. Berapa banyak permutasi keempat siklik yang terbentuk dari 4 objek 1, 2, 3, dan 4. Penyelesaiannya terdapat 6 permutasi 4 siklik dari 4 objek 1, 2, 3, dan 4, yaitu dalam kurung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, dalam kurung 1, 3, 2, 4, dalam kurung 1, 3, 4, 2, dalam kurung 1, 4, 2, 3, tutup kurung, dan 1, 4, 3, 2. Perhatikan bahwa dari setiap permutasi keempat siklik tersebut terdapat permutasi linear. Sehingga seluruh terdapat 6 kali 4 atau 94 permutasi linear.
Secara umum, jika pengulangan tidak diperkenankan, hubungan antara banyaknya permutasi siklik dan banyaknya permutasi linear disajikan dalam teorema berikut. Teorema: jika PS dalam kurung N, K menyatakan banyak permutasi K siklik dari N, bukti. Karena dari setiap permutasi K siklik terdapat K permutasi K linear, maka berdasarkan aturan perkalian diperoleh PS buka kurung N, K kali K sama dengan P buka kurung N, K tutup kurung. Ekuivalen dengan PS buka kurung N, K tutup kurung kali K sama dengan P buka kurung N, K per K. Berdasarkan teorema, diperoleh PS buka kurung N, K sama dengan N faktorial per K kali buka kurung N kurang K tutup kurung faktorial. Jika K sama dengan N, diperoleh PS dalam kurung N, N sama dengan N faktorial per N kali 0 faktorial sama dengan N buka kurung N kurang 1 faktorial per N sama dengan N kurang 1 faktorial. Dengan demikian teorema terbukti. Ingatlah, notasi P buka kurung N, K dapat juga ditulis dengan P pangkat N, PK pangkat N. Jika arah tidak dibedakan, artinya memutar searah ataupun berlawanan arah dengan arah putaran arah jam tidak dibedakan, maka permutasi siklik buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 ekuivalen dengan permutasi siklik buka kurung 1, 5, 4, 3, 2. Ditulis permutasi siklik nilai mutlak 1, 2, 3 dalam kod 1, 2, 3, 4, 5 seperti terlihat pada diagram berikut. Kita bisa lihat gambarnya, bentuk diagramnya. Demikian juga permutasi siklik 1, 2, 3, 4, 5 ekuivalen dengan permutasi 1, 3, 5, 4, 2 jika PS dalam kurung N, K menyatakan banyak permutasi K siklik dari N objek tanpa memperhatikan putaran, maka PS kali buka kurung N, K tutup kurung sama dengan PS buka kurung N, K tutup kurung per 2 sama dengan N faktorial per 2K buka kurung N kurang K tutup kurung faktorial. Pada kata matematika terdapat 2M, 3 buah A, 2 buah T yang sama sehingga permutasinya adalah P dalam kurung 10,2,3,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per buka kurung 2 kali 1 buka kurung 3 kali 2 kali 1 buka kurung 2 kali 1 sama dengan 151.200.